menjadi sebuah kota metropolitan yang besar. Tapi bagaimana penduduknya itu jangan ini jadi kota yang begitu besar, tapi perutnya tidak kenyang. Kan kata Bung Karno kan, yang penting perut rakyat itu kenyang. Nah kalau perut kenyang, tentu pikiran tenang kan. Pikiran tenang baru dompet bisa penuh untuk bisa bekerja dengan baik. Nah Jakarta harus dibuat menjadi sebuah kota yang sangat menguntungkan semua pihak. Diadministrasi dengan baik. Dan kalau menurut saya tidak ada pengaruhnya ketika ibu kota harus pindah pun. Karena Jakarta tetap menjadi kota bisnis, kota budaya, pusat keuangan, tempat turis. Nah ini akan kita wujudkan. Caranya bagaimana? Nah di sinilah fungsi pemerintah. Bagaimana caranya? Misalnya setiap pembangunan oleh properti company manapun ada kontribusi. Mungkin saudara masih ingat bagaimana jalan Jakarta jadi lebar di Sudirman Tamrin. Bagaimana ada tambahan semanggi. Bagaimana kali besar di kota jadi bersih. Bagaimana lapangan banteng Monas bisa dirapikan, diperbagus. Itu semua dekompensasi koefisien luas bangunan. Ketika orang menaikkan ke atas, dia harus membayar kontribusi membangun Jakarta. Nah sehingga Jakarta itu bisa memfokuskan uangnya untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Nah saya tidak ingin Jakarta jadi kota begitu besar, begitu banyak orang kaya datang, begitu banyak orang pintar datang. Ada orang-orang tertinggal yang tidak mempunyai daya beli. Nah di situ kita harus membuat satu program. Kita harus menjamin setiap keluarga di Jakarta punya kemampuan keuangan minimal 5 juta. Ideal tinggal di Jakarta itu harusnya 5 sampai 10 juta. 15 juta lebih bagus. Nah dengan ada uang seperti ini, pemerintah yang harus mengadministrasi keadilan sosial. Bagian mana yang membuat warga Jakarta, keluarga di Jakarta tidak mempunyai 5 juta. Kalau dia tidak punya kerjaan pun, kita harus melatih mereka menjadi mampu dengan pasukan yang warna-warni. Ada pasukan yang memperbaiki rumah, misalnya kita latih, punya sertifikat ngecat, sertifikat pasang keramik, sertifikat pasang atap baja, pasang bata. Nah ini akan membuka kesempatan. Begitu kota jadi besar, kota besar akan membutuhkan banyak orang untuk maintenance rumah. Orang yang mengerti tentang listrik, mengerti tentang plumbing, pipa, tentang mesin, tentang ini semua akan dibutuhkan orang. Karena orang kan tinggal vertikal, semua perusahaan akan membutuhkan orang tenaga-tenaga untuk melakukan maintenance. Nah dari mana untuk melatihnya? Disitulah fungsi pemerintah. Melatih, memberi sertifikat pada mereka, tapi yang terutama adalah menjamin kemampuan keuangan minimal 5 juta. Jadi antara range 5 juta sampai 10 juta, sampai 15 juta lebih baik. Bagaimana caranya? Itu fungsi pemerintah. Orang tinggal mendaftar. Nanti tekniknya saya akan jelaskan. Kalau Anda mau jalankan itu, saya bisa kasih tahu bagaimana tekniknya. Tapi minimal setiap keluarga Jakarta harus punya penghasilan 5 juta. Itu yang harus dilakukan. Jakarta harus seperti itu. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang memiliki kepentingan di lingkungan Pemprov? Ya, transparan. Saya kira untuk mengatasi itu yang paling penting, gubernurnya itu ya lurus dan transparan. Ada pepatah kuno bilang begitu kan. Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani, tidak lurus. Jadi nggak bisa itu orang yang berpikir semua sudah main, saya masih ikut main. Nah di situ butuh leadership gubernur yang berani buka transparan. Lalu ada sistem meritokrasi. Jabatan itu tidak bisa karena suka tidak suka, dekat tidak dekat. Tapi siapa yang paling banyak mau melayani warga Jakarta, dialah yang paling pantas menduduki posisi tertinggi. Kalau Anda mau jadi wali kota, mau jadi camat, mau jadi sekda, Anda harus membuktikan Anda bekerja paling banyak membantu warga Jakarta. Nah itu sistem meritokrasi. Tentu kita juga ingin berbasis kinerja. Penghasilan ASN di Jakarta itu harus bisa setara atau lebih tinggi daripada posisi yang sama kalau dia bekerja di swasta. Itu yang dikatakan oleh pemerintah Singapura. Kalau pemerintah tidak membayar penghasilan tinggi kepada pegawai pemerintah,
Bagaimana dia bisa dapatkan pegawai yang baik? Pasti semua kan ke swasta. Tetapi punya pegawai yang dibayar tinggi pun, kalau tidak transparan, maka ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Malahan lebih korup. Nah, kalau kepalanya lurus, bawahnya pasti tidak berani, tidak lurus. Transparansi. Semua anggaran di Jakarta harus dibuka. Sampai lembar ketiga, waktu itu saya lakukan. Seluruh warga Jakarta tahu pajak yang dia bayar, bayangin ya. Kalau kita pikir jadi warga Jakarta ya. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Lewat jalan kena pajak. Isi bahan bakar kena pajak. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita, ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak. Perbaikan rumah kena pajak. Semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun. Balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati. Udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Saya dulu dituduh tuh tukang naikin pajak katanya. Sebetulnya terjadi, kalau buat saya pribadi, saya pengen tidak bayar pajak sama sekali untuk PBB rumah. Nah kenapa? Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing harusnya. Bayangin masa orang udah beli rumah kena bayar pajak, balik nama kena pajak, udah tinggal masih kena pajak, padahal udah pensiun. Ya nggak bisa, makanya dulu saya sampaikan. PBB harus nol sebetulnya. Lalu saya mulai, yang 1 miliar dulu, nol. Naik lagi. Nah kenapa saya bertahap? Karena pelabuhan di pulau OPQ, ada 17 pulau kalau nggak salah reklamasi. Saya pengen pulau OPQ, itu udah kerjasama dengan Rotterdam. Kita udah bahas berapa kali dengan Rotterdam di Belanda. Saya ingin Tanjung Priok itu pindah ke tempat lebih dalam di OPQ. Sehingga Pemda DKI punya pelabuhan seperti di Rotterdam. Saya diajari itu dari wali kota Abdul Muthalib. Bayangin kalau Jakarta punya pelabuhan sedalam itu, punya OPQ, punya 80% saham, orang masuk, punya penghasilan seperti itu begitu besar, seluruh rumah hunian di Jakarta tidak perlu bayar PBB. Loh kenapa saya naikkan dulu? Saya dianggap temuan. Ketika undang-undang pemungutan pajak bumi bangunan diserahkan kepada Pemda DKI, saat itu sudah selisih bisa sampai 5 kali berapa lipat, 2 kali, 3 kali lipat dari harga yang sesungguhnya. Nah ini bisa jadi temuan merugikan negara atau memperkaya orang lain. Nah saya kebetulan waktu itu adalah gubernur. Dari Kementerian Keuangan menyerahkan kepada Pemda untuk memutuskan. Nah kalau saya tidak memutuskan itu, saya bisa dianggap pelanggaran. Nah sekali itulah yang harus kita lakukan. Oke, luar biasa sekali ide dari Basuki Cahayapurnama, teman-teman sekalian. Cocok sekali untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta karena beliau sudah membuktikan itu dan sesuatu hal yang luar biasa adalah gagasan-gagasan untuk menciptakan karya dan kegunaannya bagi masyarakat secara luas itu begitu hebat ya. Nah, kita akan baca beberapa komentar dari netizen. Dari Sastro, Pak BTP paling pantas jadi Presiden RI karena jujur, moralitasnya tinggi, cerdas, berwawasan luas, dan berani melawan para mafia. Kelas kakap, kualitasnya jauh melebihi Wong Solo satu itu. Oke, kemudian dari Asaling Mong, Pak Ahok tetap menjadi Ahok yang jujur, smart, pemberani, berkata benar, demi menegakkan keadilan sosial dan berkemakmuran bagi rakyat Indonesia. Kemudian dari Wensle, Pak Ahok memang pantas untuk memimpin DKI Jakarta, tapi sayang hanya politik di Indonesia selalu memprovokasi rakyat karena beda keyakinan. Kemudian dari Asung Ngayung,
Siapa yang kangen kepemimpinan Pak Ahok di Balai Kota? Rame warga datang mengadu, disambut dari pagi, hanya Gubernur Pak Ahok yang setuju, mana jempol, yang kangen, mana jempol. Oke, luar biasa ya. Oke, teman-teman, terus kita baca dari Abdullah. Abdullah, sehat-sehat selalu Pak Ahok. Kemudian Cosmail, pendukung Ahok garis keras, mana jempolnya? Oh, luar biasa ya. Ini banyak juga pendukung Ahok garis keras nih. Kemudian dari orang Wang, sosok ideal jadi gubernur Jakarta adalah Pak Ahok. Oke, mantap. Kemudian dari studio, warga Jakarta nyesal nggak ya melewatkan Pak Ahok ini, padahal Pak Ahok ini ngerti banget loh konsep dan metode penyelesaian masalah di Jakarta. Nah, kemudian dari Jan Kim ya, beginilah orang yang benar-benar punya niat untuk mengurus rakyat dengan pemikiran yang cemerlang, jujur apa adanya, untuk keadilan rakyat. Pak Ahok, anak bangsa yang sangat-sangat bekerja untuk keadilan masyarakat. Semoga Pak Ahok bisa menjabat lagi. Lalu teman-teman dari Nandam Matahari, Pak Ahok orang yang bersih dari korupsi. Semoga beliau menjadi gubernur Jakarta lagi dan presiden 2029. Oke, dari Awansman Channel, saya dukung Pak Ahok maju sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta. Kemudian dari Bapak 492, Bapak Ahok harus jadi gubernur lagi juga. Ya Tuhan, semoga mengizinkan. Amin. Dari Animan Indonesia, Kalimax, jangan bosan untuk melayani masyarakatnya. Ya Pak. Kemudian dari Irwan Chel, ayo maju Pak Ahok. Oke, media sosial. Ya, dukung Ahok jadi gubernur DKI Jakarta 2024. Ya, kita harapkan dia bisa maju lagi ya di DKI Jakarta. Apakah nanti diusung lagi oleh PDI Perjuangan, berkolaborasi dengan partai-partai lain misalnya, entah Gerindra atau mungkin Golkar ya. Kemudian dari Roy Brayal, warga Jakarta rugi kalau nggak pilih Ahok. Kemudian dari Tatang Smo, pantas dan patut Ahok BTP yang menjadi gubernur Jakarta. Kemudian dari Sibolang ya, ayo masyarakat Indonesia khususnya Jakarta dukung Bapak Ahok menjadi gubernur Jakarta. Sehat selalu Bapak Ahok, saya salah satu orang yang mendukung Bapak Ahok ya menjadi gubernur Jakarta. Oke, teman-teman luar biasa sekali, kita baca lagi teman-teman dari Sibolang. Ayo masyarakat Indonesia khususnya Jakarta, dukung Bapak Ahok menjadi gubernur Jakarta. Sehat selalu Bapak Ahok, saya salah satu orang yang mendukung Bapak Ahok menjadi gubernur ya. Memang hanya orang yang ingin tetap miskin yang tidak setuju ide-ide Pak Ahok. Kemudian dari Jeddah, dulu duit tunggal yang saya dukung adalah Jokowi Ahok, sekarang tinggal tunggal aja yang saya dukung Ahok. Oke, Alisha, Pak turun lagi ya, siap bantu 100%. Oke, mantap. Mantap Pak Ahok. Kemudian banyak sekali ya komentar-komentar yang positif teman-teman yang mengharapkan Basuki Cahayapurnama bisa menjadi gubernur lagi di DKI Jakarta. Part 2, ini kelihatan konsep keadilan sosial ala Pak Ahok. Jakarta bisa jadi rumah yang peduli pada wong cilik. Kelihatanlah siapa yang bisa kerja, lurus dan transparan, menantikan kemana Ahok nantinya. Memang teman-teman di kadang-kadang dia bisa ke Medan ya di Sumatera Utara melawan Bobi Nasution di sana. Juga bisa jadi di DKI Jakarta melawan Anies Baswedan kalau Anies kembali bertarung di Pilgub ya. Oke, lanjut dari HS. Hidup Pak Ahok, lanjutkan gubernur. Renggetan, mudah-mudahan Ahok bisa jadi gubernur Jakarta lagi. Pasti Jakarta akan bersih dan rapi dan menjadi kota terkenal di dunia. Sekarang sayang, sepertiga dari kota Jakarta kumuh dan kotor di mana-mana, tidak rapi, bersih dan tidak teratur. Salam dari Jerman. Oke, mantap. Dari Ryan Lonco, rakyat pilih Ahok,
untuk Jakarta 2024 jujur dan mau bekerja untuk rakyat adalah kunci utama sosok pemimpin baik dan amanah, bukan yang korup dan bikin formula balap karung. Hehehe. Lanjut dari Yesus Tumorang. Shalom Pak BTP. Oke, mantap ya. Kita lanjut teman-teman dari anak kampung. Pak Ahok maju jadi Gubernur DKI Jakarta. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman dari Daniel. Saya tunggu foto Ahok di TPS. Wah, mantap ya teman-teman ya. Dari Andri Donoputra, ya, Jakarta dijalankan sebagai korporasi. Semoga semua jajaran Pemda DKI paham betul pentingnya konsep ini sehingga kedepannya Jakarta bisa lebih baik lagi. Saya tinggal di Jakarta lama dan sekarang saya tinggal di luar negeri. Ya, jadi saya tinggal di Jakarta lama dan sekarang saya tinggal di luar negeri, melihat semua sistem di perkotaan jalan dengan baik dan seperti yang seharusnya membuat saya kagum, merasa tenang dan aman sebagai warga di sini. Semoga Jakarta bisa sampai di titik itu suatu hari nanti. Oke, barangkali bisa sih kalau Ahok yang tata ya, yang menjadi gubernur DKI Jakarta dan mudah-mudahan beliau bisa terpilih. Yakob Batch, oke. Berharap telinga orang Indonesia pada dengarin ide Pak Ahok. Doaku Pak Ahok diangkat oleh Tuhan untuk menduduki kursi pemerintahan di Indonesia. Kemudian dari Rijani Kolas. Mari kita warga DKI Jakarta, Pilkada 2024, mari kita dukung Pak Ahok kembali menuju warga Jakarta lebih baik. Mari kita tetap pilih Pak Ahok kembali memimpin Jakarta, pasti lebih baik. Oke, teman-teman sekalian luar biasa ya. Jadi banyak sekali yang menginginkan Ahok bisa menjadi gubernur lagi di DKI Jakarta.